Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri. Pak, amin Pak. Belum sarapan apa ya? Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal. Mohon maaf lahir batin, saya tidak sebutkan namanya satu demi satu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Puji syukur kehadirat Allah pada pagi hari ini. Atas izin Allah kita sama-sama dapat bermuajahah dalam rangka kegiatan rutin masyarakat Kelurahan Gandul kuliah subuh. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini akan menjadi satu catatan amalan ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kemusyrikan hingga menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita banyakin baca salawat kepada Rasulullah, insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmanya, pertolongan yang begitu besar dari junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah wa la ilaha illallah wallah wa la hawla Bapak, Ibu, hadirin jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Semoga Allah yang Maha Tahu setiap dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Semoga Allah yang Maha mendengar, yang Maha menyaksikan setiap aib, keburukan, kemaksiatan bahkan yang kita lakukan. Semoga Allah senantiasa menolong kita semua. Menolong untuk apa? Untuk kita mau mengakui bahwa sesungguhnya kita ini adalah hambanya yang lemah, bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang berlumuran dengan dosa-dosa dan kesalahan.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rasa bersalah itu kepada kita, itu adalah merupakan satu nikmat dan karunia yang begitu besar yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita patut mengucap syukur alhamdulillahirabbil, seraya beristighfar kita memohon ampunan kepada Allah atas semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Sebab kita semua ini pasti pernah berbuat salah. Kita semua ini pasti pernah berbuat dosa. Betul apa enggak, Pak? Ada enggak yang hadir di masjid ini yang enggak punya salah? Ada enggak? Dari lahir sampai sekarang enggak pernah berbuat dosa, ada? Enggak ada. Setiap kita pasti pernah berbuat salah. Setiap kita pasti pernah berbuat dosa. Terlebih saya yang saat ini sedang berbicara, yang kelihatannya kayak orang soleh, kelihatannya kayak orang benar pakai gamis, duduk di depan bersama dengan guru-guru. Ini cuma kelihatan casingnya aja, Pak. Cuma lapisannya aja. Hati siapa yang tahu? Kalau ditanya jawab, Pak, jangan bikin emosi, Pak. Hati siapa yang tahu? Emang belum ngopi, kayaknya nggak ada yang mau jawab ini. Hati siapa yang tahu? Allah Subhanahu. Makanya kita nggak boleh sombong dengan pakaian yang kita gunakan. Kita nggak boleh sombong dengan atribut yang kita kenakan. Karena Allah bukan hanya melihat hamba dari sisi pakaiannya saja. Allah melihat hamba bukan hanya dari pangkat, jabatan, dan kedudukannya saja. Akan tetapi yang Allah lihat itu adalah hatinya dan amal perbuatannya. Sampai sini bapak-bapak paham? Jelas? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Sampai di sini saja tausiah saya. Ini mohon maaf kepada Ustadz Khairul Zaki, harusnya beliau duluan ini yang baca kitab ini, kenapa langsung saya? Habis ini ada baca kitab, bro? Oh, enggak ada. Iya. Ketua DKM kata Ustadz Khairul Zaki ceramahnya biar lamaan. Iya. Jadi Ustadz Tengku biar paham gitu kalau biar lamaan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam At-Tirmizi, baginda Rasulullah berpesan dalam sebuah hadisnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afna, wa an jasadihi fima abla, wa an ilmihi madza amila fihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kata Rasulullah, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sebelum dia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama kata Rasul, an umri fima afna, tentang umurnya, dihabiskan untuk apa selama hidup di dunia ini. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf lahir batin bicara tentang umur yang saat ini kita jalani, ini cuma tinggal sisanya aja. Cuma tinggal sisanya. Kenapa saya katakan tinggal sisa? Karena kita nggak ada yang tahu sampai kapan kontrak hidup kita di dunia ini. Ini yang hadir di sini ada nggak yang tahu kalau Ramadan depan masih ketemu lagi? Kalau ada yang tahu tunjuk tangan, saya mau lihat mana orangnya. Ada nggak yang tahu? Ada nggak yang bisa jamin kalau bulan depan kita masih hidup? Pertanyaan saya yang terakhir, ada nggak yang bisa jamin kalau nanti malam kita masih bernafas? Udah mulai rada serem nih pertanyaannya. Nggak ada yang bisa jamin. Akan tetapi kullu nafsin
Dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Akan tetapi nggak ada yang tahu kapan batas usia kita hidup di dunia ini. Kalau tahu mah enak, Pak. Kalau tahu umur kita batasnya sampai kapan, enak. Umpama nih ya. Ini hari apa sekarang? Hari Sabtu. Hari Jumat Bapak bakal tahu hari Jumat bakal meninggal dunia. Bapak punya duit 100 juta, mau diapain duit yang 100 juta itu? Assalamualaikum. Saya tanya sekali lagi. Bapak punya duit, umpama Bapak punya duit 100 juta. Hari Jumat besok Bapak tahu bakal meninggal. Mau diapain duit yang 100 juta? Mau disedekahin? Emang baris-baris banget orang kuliah subuh gandul ya, Masya Allah. Mau disedekahin guru 100 juta. Itu Pak, kalau seumpama kita bakal tahu hari Jumat besok mau meninggal, sholat Jumat berangkat dari hari Rabu kita, Pak. Karena kita tahu batasnya. Cuman masalah umur, masalah batas hidup kita di dunia ini nggak ada yang tahu. Itu masalahnya buat kita. Kita merasa kita hidup masih 1000 tahun lagi. Kata yang muda, yang tua banyak, ngapain gue yang muda, katanya begitu. Nah, nanti masalah umur kita bakal dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An umrihi fima afna. Makanya kemarin tuh waktu Ramadan berlalu, itu yang takbiran dengan khusyuk di masjid, bahkan ada di pojokan masjid, di pojokan musola takbiran khusyuk sendirian, sedih karena ditinggalkan bulan suci Ramadan. Khawatir tahun besok dia nggak ketemu lagi sama Ramadan. Karena Ramadan itu bulan yang penuh ampunan Allah. Sampai-sampai Rasul mengatakan itu orang yang mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan ketika Idul Fitri, dia seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya, tanpa noda, tanpa dosa. Itu cuma ada di bulan suci Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah maafkan, Allah ampunin semua dosa-dosanya yang telah lalu. Itu Ramadan. Dan hebatnya Ramadan itu adalah bulan penuh hidayah. Coba lihat hidayah yang Allah obral di bulan Ramadan, dahsyatnya luar biasa. Kita lihat itu Pak, 11 bulan di luar Ramadan, kalau ada tetangga kita, kalau ada saudara, sahabat kita, atau mungkin diri kita sendiri nih, 11 bulan di luar Ramadan kita jarang tuh datang ke masjid, sholat berjamaah. 11 bulan di luar Ramadan. Tapi begitu Ramadan masuk kemarin, lihat, seluruh umat Islam yang ada di belahan penjuru dunia, mereka berbondong-bondong datang ke masjid, berbondong-bondong datang ke musola untuk sholat berjamaah. Kalau bukan hidayah yang Allah turunkan, berat tuh langkah kaki kita untuk menuju masjid dan musola untuk sholat berjamaah. Alhamdulillah. Ini terusin apa enggak ini guru? Terus ini. Itu lontong sayur ya? Oh, nasi uduk. Berarti kita tahu ciri khas di sini nasi. Kalau di Al Anwar nasi kebuli, di sini nasi. Sampai mana tadi tuh? Habis kan, begitu kita lihat ke kanan gitu, Masya Allah, luar biasa. Tenang Pak, itu masih ada 250 porsi Pak, tenang. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya Ramadan bukan cuman sholat berjamaahnya, bacaan Quran kita di bulan Ramadan kemarin Pak, itu sampai ada yang punya target di bulan Ramadan, minimal 1 kali saya bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Betul banget.
Coba Pak, ngantuk-ngantuk dibelain habis subuh baca Quran karena dia punya target. Itu kalau saya ngisi kajian Zohor di kantor Pak, biasanya mereka kalau bukan bulan puasa makan siang, karena nggak bisa makan siang diisi dengan tadarus Al-Quran. Bahkan habis berbuka puasa sambil nunggu terawih, ada orang di pojokan masjid, di pojokan musola tadarus Quran karena dia punya target. Kemarin ada tuh yang hebat luar biasa di daerah Malang itu, ada yang sampai menghatamkan Al-Quran 37 kali hatam selama Ramadan kemarin. Pertanyaan saya, Bapak berapa kali hatam kemarin, Pak? Assalamualaikum. Berapa kali hatam? Hebatnya luar biasa Ramadan, hidayah yang Allah turunkan. Bukan cuma sekedar sholat berjamaahnya, bukan cuma sekedar bacaan Al-Qur'annya. Hidayah yang Allah turunkan di bulan Ramadan, azan maghribnya aja kita tungguin Pak Ramadan. Betul apa enggak? Kalau Ramadan azan maghrib kita tungguin apa enggak? Kalau di bulan biasa kita tungguin apa enggak? Boro-boro. Yang ada perasaan tadi baru asar, dia udah maghrib aja katanya begitu. Allah. Apalagi ibu-ibu tuh, Bu. Ibu-ibu ada di belakang. Bu. Ibu-ibu mah enak Pak dengernya, dia mah walaupun 5 orang kayak 50 orang dia makan. Coba Bapak. Ya. Coba ibu-ibu, Bu. Tuh kan resep gitu aja. Coba Bapak, Pak. Udah gak enak banget dengerinnya. Ibu-ibu kemarin Ramadan tuh menjelang berbuka, lihat tuh 5 menit lagi menjelang berbuka di TV One belum azan dia pindah ke SCTV. SCTV belum azan dia pindah ke TV One. TV One belum azan dia pindah ke RCTI. Ngapain Bu mencetin remote? Nyari-nyari azan maghrib kita uber-uber cuman ada di bulan suci Ramadan doang. Betul? Yang diharapkan apa? Sekarang kita udah nggak lagi di bulan suci Ramadan. Salat berjamaah kita yang kemarin kita lakukan di bulan Ramadan, tadarus Al-Quran kita, bahkan menanti kumandang azan untuk sholat, bukan cuma sekedar sholat maghrib, sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, akan kita bawa ke 11 bulan menuju Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal. Karena umur kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, sehatin badan kita, sampai kita ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablah, tentang jasad kita nih, digunakan untuk apa selama hidup di dunia ini. Maaf lahir batin Pak, mengenai jasad kita cuman kita doang yang tahu dan Allah. Mata ini sering dipakai buat apa cuman kita doang yang tahu dan Allah. Sering nggak mata ngelihat sesuatu yang diharamkan Allah? Sekarang kan kalau mau ngelihat dosa nggak mesti keluar rumah, cukup dalam kamar bisa lihat dosa. Lewat apa? Apalagi yang punya toktak. Ya kan yang lagi live Anda, saya kena banned lagi nih, kasihan. Berapa banyak mata ini sering melihat sesuatu yang Allah haramkan? Berapa banyak telinga ini sering mendengar sesuatu yang Allah nggak suka? Berapa banyak lisan ini yang hati orang tersakiti lantaran ucapan kita? Berapa banyak tangan ini pernah mengambil, merampas sesuatu yang bukan haknya kita? Berapa banyak kaki ini melangkah ke tempat-tempat yang Allah nggak redo dengan langkah kaki kita. Wa an jasadihi fima ablah, jasad kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an ilmihi madza amila fi, tentang ilmu kita udah diamalin apa belum, dan itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ilmu nggak mesti banyak, dikit tapi diamalin. Yang paling bagus udah ilmunya banyak, diamalin. Dikit diamalin, apalagi banyak diamalin. Jangan sampai kita punya ilmu
untuk menjatuhkan orang lain. Jangan sampai kita punya ilmu untuk merusak hubungan sesama dengan kita. Justru dengan semakin banyak perbendaharaan ilmu yang Allah amanahkan kepada kita, kita semakin dekat, semakin rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang terakhir, yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta kita, dari mana kita dapat, kemana kita belanjain itu harta. Begini Pak, Assalamualaikum. Ini masih napas apa enggak ini? Ada seorang suami nyari nafkah, berangkat pagi, pulang pagi. Ada suami yang kagak pulang, itu kemana dia? Cari nafkah Bu, jangan suuzon Bu. Cari nafkah. Ada suami berangkat pagi, pulang. Ada suami yang nggak pulang, kemana itu dia? Cari nafkah. Ada seorang suami cari nafkah untuk anak istrinya. Berangkat pagi, pulang sore, kadang pulang pagi, kadang nggak pulang-pulang. Carinya dari cara yang halal, dapat gaji, insentif dan lain sebagainya. Tapi sayang, ketika dia dapat harta yang halal, dia belanjakan untuk yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin terakhir bola mana lawan mana tuh kemarin tuh? Hah? Terakhir kemarin. Yang kemarin malam. Hah? Indonesia sama apa kemarin tuh? Yang terakhir Indonesia lawan mana? Vietnam. Hah? Vietnam. Kalah Indonesia. Oh, menang. Menangis. Indonesia lawan Vietnam, saya taruh buat Indonesia 1,5 juta. Ketika dia dapat taruhan, karena yang naruh banyak, dia dapat 250 juta. 250 juta dia bawa pulang, beli susu SGM, dia beli beras, dia beli minyak, dia beli telur, kasih 4 anak bininya. Itu sama juga dengan dia membuka jalan keluarganya untuk menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia kasih harta yang haram buat anak istrinya, padahal dapatnya dari cara yang halal, tapi dia belanjakan untuk berjudi. Hati-hati nih Pak nih. Ada orang mencari harta dari cara yang haram, dia belanjakan untuk yang halal. Ada yang begitu. Padahal buat ngempanin anak bininya, tapi dari cara yang diharamkan Allah. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Nanti harta kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maaf Pak, kita khalifah dalam rumah tangga. Kita suami, ya, yang suami ini akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Istri kita nggak sholat, yang ditanya siapa? Bukan Pak RT yang ditanya Pak, tapi suaminya. Kenapa istrimu nggak sholat? Kita punya anak 1, 2, 3 dan seterusnya. Anak kita nggak sholat, yang ditanya siapa? Bapaknya yang ditanya. Kenapa anakmu nggak sholat? Kenapa istri dan anak-anakmu nggak ibadah kepada Allah? Kita suami yang akan ditanya, yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesuai dengan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka. Itu 4 itu aja poin Pak. Yang pertama tentang umur kita, dihabiskan buat apa? Yang kedua tentang badan kita ini, jasad kita. Yang ketiga tentang ilmu kita. Kuliah subuh banyak ilmu dari guru-guru kita, maka harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang terakhir tentang harta kita, dapatnya dari mana, keluarnya kemana, mesti dari jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam ibadah. Allah jadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur.
atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Al-Fatihah. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kebenaran itu murni datang dari Allah, maka kita patut mengucap syukur alhamdulillahirabbil. Kalau ada kesalahan itu murni karena kebodohan dan keterbatasan pengetahuan saya minta maaf, minta ikhlas, minta ridhonya wabil khusus kepada para tuan guru yang hadir di majlis ini, seraya beristighfar mohon ampun kepada Allah. Dan saya doain buat diri kita semua, mudah-mudahan ntar keluar dari masjid ini, pulang kita ke rumah masing-masing, tidak lain semoga Allah sudah gugurkan semua dosa-dosa kita. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.